Gak banyak ini tuh, to the point aja, ini gamepad yang worth it banget. 200 ribuan udah ada Hall effect di trigger dan analognya. Jauh lebih bagus dibanding NYK GP600 gamepad 200 ribuan yang pernah kita bahas juga waktu itu. Menarik banget. Jadi kita akan lihat lebih lanjut, langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi Celtek Manis. Ini gamepad Rexus Asta GX150. Secara positioning dia itu ada di bawahnya Daxa Asteria, GX300 dan GX400, tapi masih di atasnya GX1 yang wired. So dengan harga yang hampir setengahnya daripada Daxa Asteria, gamepad ini tuh udah punya fitur wireless dongle, Hall effect analog dan trigger. Jadi menurut gue pribadi ini gamepad yang worth it banget. Secara look dia mirip kayak Gulikit atau 8-bit Do Ultimate juga ya. Polos aja, portnya juga cuma ada Type-C di sini untuk charge sekaligus koneksi wirednya. Secara material plastiknya sebenarnya lumayan oke lah di harganya dia. Ada tekstur untuk grip di bagian bawah juga, tapi ini full plastik, gak ada material rubbernya sama sekali. Bobotnya juga ini ringan banget, bandingin sama beberapa gamepad yang gue punya, ya ini termasuk yang paling enteng sih untuk saat ini. Jadi secara feel pegang memang ya kerasa beda lah untuk kepadatannya dia gitu, dibandingin dengan gamepad yang punya harga di atasnya. Tapi yang penting menurut gue feel pencetnya ini enak banget. ABXC-nya enak, konsisten, L1 R1-nya juga gue suka banget. Posisinya untuk tangan gue ini pas, gak ada bagian yang keras sama sekali pas dipencetnya, jadi nggak ngurangin experience pakainya lah. Trigger juga enak banget, R2-nya mantep, ada beratnya sedikit kalau dipencet. Kemarin kita sempat bahas juga punyanya Fantech yang WGP15. Dia lebih ringan ya. Ini sementara masih ada beratnya, jadi lumayan enak untuk dipakai balapan. Cuma catatan aja di unit yang gue dapet, bagian L2-nya ini ada interference gitu loh, kayak nggak mulus. Ya gue yakin ini cuma ada kesalahan di unit gue aja sih ya. Jadi masukan buat Rexus ya dipastiin aja untuk setiap unitnya dapet yang bagus gitu. Responsif juga untuk triggernya, hampir gak ada dead zone, dipencet dikit ini udah input, dan nilai satunya juga pas di bottom out triggernya. Analognya Hall effect cakep banget, so far ini gak ada drifting sama sekali, tanpa gua apa-apain juga dia perfect di tengah, gak jalan-jalan, gak geter-geter. Circularity-nya model yang circular, perfect banget, 0% error. Jadi buat gua yang main EFC, ini cocok banget untuk dapetin passing yang sangat-sangat presisi. Untuk D-pad-nya gue ngerasa nggak terlalu spesial. Gue juga bukan user D-pad banget gitu ya. Gue pakai analog, tapi buat kalian yang suka pakai D-pad pastinya akan lebih suka yang bentuknya itu bulat, dan ya ini cuma ada bentuk yang plus aja. Tapi bagusnya D-pad-nya dia itu nggak bocor gitu. Kalau misalnya gue pencet bawah terus gue goyang-goyangin, ini masih input ke bawah aja. Kecuali gue udah paksa untuk dia belok ke kiri atau ke kanan, nah itu baru ke input secara diagonal. Dan untuk tombol-tombol di tengahnya ini ada tombol power ya, ada logo Rexusnya, ada start sama select juga, ada capture sama ada turbo button. Nah ini bahaya nih turbo button. Gue coba main Apex pakai P2020 tembakan yang harusnya cuma single shot jadi bisa continuous. Dan continuous juga bisa kita atur turbonya, bisa diatur speednya, cepetin atau middle atau paling low. Kalau misalnya dicepetin berarti fire rate-nya itu jadi makin cepet. Ada fitur vibrasi juga di gamepad ini, ada dua kanan kiri. Nah, kita juga bisa adjust juga, ada high, medium, sama ada low. Dan yang unik ya, gamepad ini ada fitur bisa gantiin keyboard sama mouse. Jadi kita bisa atur kursor lewat si gamepad ini. Dan ada input WASD juga dan lain-lain lah. Dia support PC yang jelas, ada PS3 bisa, Nintendo Switch dan Android juga bisa. Cuma Nintendo Switch ini gak ada fitur gyroscope sih ya. Polling rate-nya mereka klaim itu di 1000 Hz, dan untuk koneksi dongle-nya buat tes bisa sampai di 1000 Hz. Latensinya rata-rata ini juga kecil di 1 millisecond, jadi ini aman banget. So jujur aja menurut gua pribadi ini gamepad yang worth it banget untuk dibeli. Gak banyak fitur ini itu, langsung straight to the point aja. Yang penting ada Hall effect di trigger dan analog, menurut gue itu udah cukup banget. Dan feel ketiknya juga ini enak, kecuali yang di unit gue nih di L2 nya ya, tapi itu masih oke, minor juga. R2 lebih sering kepake sama gue dibanding L2. Dan lama-lamanya kalau dipencetin terus juga ini dia akan normal sih ya. Kalau gue diemin lama terus gue baru mau pakai lagi, kadang ada levelnya gitu, ada apa ya, kayak ada gleknya gitu loh ya, interference sih ya. Harga launchingnya ini ada di 269.000, aslinya itu di 279.000 ya. Masih tetap worth it sih dibeli di harga normalnya dia. Menurut gue yang harus jadi concern dari gamepad ini sih lebih ke feel pegang yang kerasa entengnya aja sih. Ini jadi kayak kurang solid gitu di dalamnya. Tapi secara finishing sih gue gak ada masalah jujur ya. Dan gripnya juga enak-enak aja gitu, nggak ada yang licin. Dan teksturnya juga enak. Sebenarnya sih gue gak ada masalah sih ya. Ditambah juga dengan harganya dia yang cuma di 200 ribuan aja. Jadi ini udah sangat oke lah.
Jadi ya segitu aja untuk video kali ini, Lexus GX 150 bisa. Thank you banget yang udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gua Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.